Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yeti memberikan waktunya kepada saya sebagai moderator, memberikan waktu seluas-luasnya. Dan terima kasih kepada Ibu PJ Bu Ida dan Pak Asep sama Bu Desi Komala yang telah hadir dalam room ini. Sebenarnya saya untuk memberikan materi ini karena hobi saya memang suka syuting-syuting, suka potret-potret. Basic saya sih memang bukan di situ karena saya pengajar guru matematika, jauh-jauh dari hobi yang saya sukai. Karena hobi ya jadi saya kembangkan di sini. Baiklah, materinya langsung aja akan saya sharing materinya biar cepat karena film pendek bukan film panjang ya. Jadi maklum aja durasinya juga pendek. Kita buka dulu PowerPoint-nya sebentar. Sharing gambar ini terlihat jelas oleh Bapak Ibu semua? Terlihat jelas PowerPoint? Kita stop dulu sharingnya ya. Kita coba lagi sharing. Muncul ini. Oke. Ya. Oke, kita bersama-sama sharing ilmu cara pembuatan film pendek bagi pemula. Anggap aja semuanya pemula biar tidak ada yang profesional. Dilanjut, caranya adalah ya, kita pahami dasar dari membuat film. Yang pertama menentukan ide atau bentuk cerita atau peristiwa apa yang harus dikemukakan ke penonton. Yang kedua, tentukan sasaran penonton. Ada yang anak-anak, ada yang dewasa, ada yang penonton. Ya, pendidikan juga bisa, orang-orang pinter, pasti idenya akan beda. Membuat sinopsis itu semacam ya sedikit rangkuman, sedikit cerita gambarannya dan latar belakangnya dan semuanya kita buat dalam bentuk sinopsis. Selembar saja, nggak usah panjang-panjang. Terus kita tulis skenario. Di skenario harus ada peran, harus ada tempat, harus ada orang yang mainnya, pendukungnya, dan segalanya. Ya, kalau yang biasa nonton film, saya pasti paham tentang itu. Nah, menyiapkan alat, menentukan budget, syuting, editing, review, dan revisi. Nah, di sini makanya kita bersama-sama untuk mencoba belajar. Karena apa? Karena kadang yang jadi patokan adalah budget. Jika kita tidak bisa nyuting, tidak bisa editing, tidak bisa yang lainnya, pasti kita menggunakan jasa orang. Menggunakan jasa orang, syuting lumayan budgetnya. Hasil syuting kita masukkan ke dokumen, ke film. Menggunakan jasa juga, ya lumayan budgetnya. Makanya apalagi anak-anak sekolah sekarang udah pada pandai dalam membuat
perfilman pendek, karena anak-anak sekarang mah teknologi HP-nya udah canggih, jadi sudah terbiasa Instagram, udah terbiasa TikTok, udah terbiasa yang lainnya. Jadi saya rasa anak zaman sekarang, kita sebagai guru mengarahkan supaya kehobiannya menjadi yang bermanfaat. Lanjut ke ide cerita. Ide cerita untuk film yang jelas, yang paling pertama jadi patokan di ide cerita adalah orisinil sebenarnya. Jadi filmnya, idenya, gagasannya memang benar-benar dari otak kita, bukan ngambil, bukan punya orang, bukan novel siapa, bukan ngambil dari siapa. Bisa ngambil tapi itu harus ada kontrak lain. Kalau ide cerita murni, karena film pendek mah film bukan bukan berbisnis, jadi banyakan bukan uh, mencari keuntungan besar, jadi ide cerita orisinil yang pertama, yang penting. Nah di sini tentukan mau drama, horror, action, dan genre-genrenya macam-macam, film banyak. Tinggal kita yang lebih mudah mah harus tentukan genrenya lingkungan sekolah aja dulu ya. Jadi jangan keluar dari lingkungan sekolah. Nah, jadi lingkungan sekolah banyak peristiwa dari acara perpisahan, acara pentas seni, acara drama, acara apa aja yang ada di sekolah itu bisa menjadi ide untuk pembuatan film pendek ataupun tugas dari guru bahasa Indonesia, bahasa Sunda, bahasa Inggris, atau tugas agama, praktek ibadah, semua bisa. Jadi ide cerita itu banyak. Ya kita ambil kecilnya dari lingkungan sekolah. Jadi lingkungan sekolah kita ambil. Kalau untuk penonton luas mungkin lebih jauh ya, kita ambil yang simple, yaitu yang di sekolah. Lanjut ke sasaran penonton. Nah, karena udah tadi saya jelaskan bahwa sasaran penonton lebih baik kita ambil yang di sekolah. Jadi tidak usah film dewasa, film remaja, atau film untuk umum, nggak usah. Jadi genrenya pun genre pendidikan, jadi nggak usah yang berat-berat, yang horor, yang romantis atau apa, jangan yang berat-berat. Kita ambil ininya genre dan situasi sasaran penonton lingkungan sekolah. Biar siswa nanti juga bisa mengikuti cara pembuatan film pendek ini. Sinopsis. Nah, membuat sinopsis kalau di pelajaran bahasa Indonesia pasti pernah diajarkan. Bahasa yang lain pun ada. Jadi dalam film itu memang harus ada sedikit penjelasan ringkas, padat, jelas. Nah, ada konflik, ada ending, ada temennya, ada permulaan, ada setar. Jadi film itu sama seperti kita juga kalau ngajar. Kalau ngajar kan sama, ada awal, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Film sama. Membuat lagu sama. Di sini ada lagu juga, ada intronya, ada awalnya. Baru lagunya, penutupnya, endingnya ada. Jadi semua selalu 3 komponen ini dipakai. Film pun memakai 3 komponen ini. Jadi ada awal, ada isi, ada ending terakhir. Setelah itu bikin skenario. Nah, skenario itu kayak kalau kita mau manggung mah koreografinya lah. Jadi gimana supaya berjalan dengan mulus cerita ini. Ide cerita ini berjalan dengan mulus, kita butuh peran, kita butuh pemain, kita butuh ya gambar ataupun alat-alat yang mendukung, kita buat skenarionya. Tidak usah
film yang bersambung seperti sinetron, tidak usah film seperti bioskop panjang, kita coba yang pendek. Jadi ada awal, ada isi, ada akhir, selesai. Gitu. Lanjut ke materi berikutnya adalah tentukan budget. Nah, karena tadi udah ditekankan bahwa ini adalah film pendek, ya akan lebih murah daripada film yang panjang, apalagi yang bersambung, sinetron apalagi itu selalu tayang, tayang, tayang dan idenya selalu muncul, tidak habis-habisnya episodenya, ya itulah budgetnya akan besar. Kita mah film pendek ya durasi 20 menit bisa, durasi 5 menit bisa. Awal, tengah, akhir, selesai. Itulah tujuan dari film pendek. Makanya saya garis bawahinya bukan film umum tapi film pendek. Kalau kita tidak bisa apa-apa tadi misalnya tidak bisa ngedit, tidak bisa nyuting. Padahal HP udah pada canggih ya. Kamera udah sampai 4 kamera. Sebaiknya tidak punya kamera syuting pun udah punya HP bagus, bisa dipakai untuk membuat film pendek yang istilahnya berkelas. Jadi alat nggak usah sewa, ini nggak usah sewa. Jadi budget usahakan diminimkan supaya terjadi film tersebut. Kalau sudah mentok karena budgetnya besar, wah ini nggak akan jadi nantinya untuk film. Makanya usahakan segala sesuatunya dirinci, mana yang bisa tanpa sewa. Ini kan dikutip sewa. Sewa mah pasti keluar uang. Lanjut ke syuting dan editing. Setelah ke-6 komponen tadi udah beres, kita bikin, mulailah kita turun buat proses syuting. Syuting kan pasti punya alat. Paling rendah-rendahnya HP, paling rendah-rendahnya. Ya HP pun udah sekarang mah sudah apa istilahnya kualitasnya seperti kamera perfilman sudah bagus. Jadi tinggal penggunaan HP-nya yang bagus, ya efek cahaya, efek suara yang bagus. Jika tidak bagus syutingnya, kita lari ke editing nanti supaya semuanya yang kita inginkan tercapai. Jadi syuting ya usahakan semaksimal dulu. Jangan asal syuting, walaupun pakai HP, jangan asal semaksimal. Lanjut ke syuting udah ya, tuh alat-alatnya lumayan, alat-alatnya. Nah, ini yang paling rendah HP. Ini handycam boleh, pakai kamera DSLR boleh, pakai kamera itu boleh. Kalau pakai drone lebih bagus lagi. Nanti jadi nuansa dari atas itu terlihat ya, kalau butuh. Tapi drone juga sekarang ada yang murah, jadi seharga HP lah. Jadi saya kira untuk alat syuting tidak merepotkan. Editing. Nah, editing menggunakan HP sekarang udah banyak aplikasi mengedit video, mengedit film, mengedit gambar, mengedit tulisan, mengedit apa aja di HP karena smartphone. Jadi namanya smart berarti pinter, ini phone-nya. Semua yang ada dalam perfilman bisa diedit oleh ini. Asal penggunanya sudah mahir. Kalau masih belum mahir nanti hasilnya kurang bagus. Pakai komputer ya bisa. Ini lebih sekarang sudah banyak orang menggunakan ini karena lebih menu fasilitas editnya lebih banyak ketimbang HP. Karena HP juga repot oleh jari, jadi menggeser-gesernya lumayan kalau HP. Kalau ini kita bermain mouse dan keyboard, jadi kayaknya lebih leluasa. Ya. Laptop juga sama dengan komputer, jadi lebih leluasa. Nah, ini yang saya
anjurkan untuk fasilitas editing, mengedit film. KineMaster di HP, kenapa dianjurkan ini? Karena ini tuh jika suara kecil bisa di 400 kali dari suara tersebut bisa diperkeras oleh KineMaster. Yang Pro, kalau yang KineMaster trial mah suka hanya 200 maksimal. Video slideshow juga sama, ini juga bisa mengedit suatu film atau video yang kita syuting, dipotong-potong, dikasih kasih efek, kasih suara, kasih dubbing apapun bisa HP juga. Catatannya harus menguasai HP-nya. Kalau tidak menguasai mah ya balik lagi ke budget. Sewa orang, sewa bayar lagi. Komputer yang biasa saya pakai ini 2. Kalau yang pakai Wondershare mah enggak, yang pakai yang lain mah enggak. Tapi saya mah biasanya 2 ini. Corel Video atau AVS Video. Nah, untuk intro saya selalu pakai ini Plasmid. Atau memakai yang Filosofi boleh, template Filosofi. Kenapa perlu intro dan outro? Ya dalam lagu juga kalau menyanyikan lagu tidak mungkin langsung keluar suara nyanyi lagu dan musiknya. Kan pasti ada intronya dulu, pemanisnya dulu, ininya dulu, biar orang tidak kaget melihat film itu. Terus dia juga tahu produksinya siapa di intro tuh, punya siapa film ini gitu. Bisa tulis nama kita. Nanti kita akan coba eh, sedikit praktekkan untuk intro Corel dan APS ya. Eh, kita coba ya untuk intro misalnya Plasmid. Nah, untuk Plasmid cukup kita buka Google saja. Tinggal ketik Plasmid.net. Plasmid.net keluar, tinggal klik lagi. Memang yang lebih bagus kita bikin akun. Tapi nggak bikin akun juga nggak masalah untuk pembuatan intro. Nah, ini kan macam-macam tuh, desain, ada logo, ada video, ada gaming. Nah, di sini macam-macam. Di video kita klik yang video. Desain-desain juga tuh lihat ada yang macam-macam lah, buat t-shirt, buat HP, buat apa aja. Intro. Nah, di sini muncul macam-macam intro. Intro tuh istilahnya awal film, belum untuk pengiring awal di film. Jadi di sini banyak modelnya yang seperti ini bisa, model seperti ini bisa. Jadi sangat banyak modelnya. Kita login dulu boleh, kita login ya. Biar bisa dipraktekkan. Ya, di sini ada beberapa template untuk intro video. Kita balik lagi. Intro. Kita coba. Macam-macamnya pilih salah satu aja. Misalnya yang ini. Klik yang ini. Klik yang ini. Klik. Nah, nanti di sini akan muncul kita mau bikin logo apa,
di awal mau bikin tulisan apa, nggak usah banyak-banyak dah intro mah untuk mengawali sebuah film. Misalnya kita tulis di sini nama saya misalnya. Production misalnya, production. Nah, ini kita masukkan logo atau gambar. Gambar siapa aja bebas ya. Gambar foto boleh, foto saya boleh. Ini mah hanya coba-coba. Jadi nanti ini di crop, diperbesar dulu. Yaudah ininya aja, dagunya aja. Crop. Nah, nanti kita lihat hasilnya di sini. Jadi hasilnya jika untuk mengawali film itu butuh intro seperti ini bagus, kita pakai. Kalau jelek, ganti lagi. Ada macam-macam intro sangat banyak, jadi tidak hanya satu untuk intro. Macamnya ada ratusan ribuan. Ini hanya contoh aja, contoh. Kalau sudah nanti kalau udah setuju yang ini kita simpan. Nah itulah sebagai awal. Jadi kalau ngajar tuh ada kegiatan awal, udah dapat. Nanti kegiatan inti tuh yaitu seni perannya film itu. Ada peran, kalau di sekolah kan peran anak. Tuh intronya seperti itu intronya. Gerakannya, kalau logonya muncul, tulisannya juga harusnya muncul. Jadi ini kayaknya backgroundnya nggak gelap. Kalau gelap pasti ada tulisannya. Jadi karena tidak gelap tuh ada tulisannya di intro. Jadi kita bisa istilahnya membuat film. Nah ini ada contoh beberapa intro ya yang bisa dijadikan acuan. Kalau udah sering mengedit-edit mah biasanya banyak contoh-contoh intro. Misalnya awal eh, awal yang ini gambar bumi. Awal gambar bumi orang biasanya seneng yang efek bumi. Seperti ini awal. Jadi di awal film ini yang dimunculkan, terus produksi kita, tulisan kita, dan nama judul film juga boleh di sini kita. Ini pakai intro maker ya. Nah, nanti ada juga yang lainnya, misalnya seperti ini yang awalnya untuk film-film yang lebih action. Biasanya menggunakannya tulisannya lebih bercahaya, lebih ini. Ada juga di awal itu film pakai yang lebih modern. Nah, lebih modern ada, lebih modern tuh zaman sekarang. Jadi menggunakan bentuk-bentuk zaman sekarang seperti ini. Tuh. Udah computerized, jadi bentuknya udah computerized. Ini biasanya intro yang begini yang banyak disukai karena lebih modern. Jadi ada ribuan, ratusan intro untuk pengawal film. Ya silakan aja tentukan mau yang mana. Di sini juga banyak, udah disimpan, tinggal yang akan dimunculkan apa. Nah, kita kembali ke materi selanjutnya. Materi selanjutnya adalah ini. Tadi itu editing ya. Materi selanjutnya adalah editing tadi.
Nah, shooting editing. Nah, ini. Intro udah, kita coba nih, edit HP atau komputer. Ya, pakai komputer boleh. Kita biasa pakai APS atau Corel. Masih ada waktu ya sampai jam 3. Barangkali tidak ada. Ibu Yeti kasih tahu moderator waktunya kalau tidak cukup ya. Kita coba dua aplikasi ini, kita coba. Oh, boleh, boleh. Ini diakhiri dulu. Setelah edit, nanti kita kalau direvisi. Nah, revisi itu gunanya kalau jelek ganti, potong, ganti. Udah itu aja. Barangkali ada yang mau tanya, enggak? Oh, boleh tanya jawab, boleh. Nggak apa-apa, nanti lanjutkannya habis ini. Tanya jawab. Ada yang ditanyakan? Mangga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertanyaan bagus dari Pak Rida. Terima kasih. Ini memang proses editing yang ditanyakan editing ini pasti. Jadi kita coba ini dulu bentar. Buka aplikasinya dulu. Mana share ini ya? Ya. Oh, iya oke. Kita akan buka aplikasi untuk mengediting, menghilangkan watermark tadi, dan menyambungkan potongan-potongan film yang kita buat. Nah, kita klik ya 2 kali. Nanti kita bikin project. Jadi project intro, project isi, project penutup, ending. Ya. Oh, muncul lagi kartun itu lebih bagus ini untuk kartun. Contohnya kartun ini kita bikin undangan. Undangan reuni. Waktu dulu kita bikin undangan. Nah, ini untuk APS bagus hasilnya. Jadi menyisipkan gambar-gambar lebih bagus APS ketimbang yang Corel Studio. Lebih 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 jernih dan lebih pas gitu. Memasukkan suaranya juga pas untuk apa? Kenapa? Ada yang bertanya lagi? Ini contoh untuk ngedit ya. Jadi di sini nanti ada gunting untuk memotong, ada gambar double, ada gambar-gambar lagi. Kita bisa masukkan ke sini, double gambar. Ini tergantung kebiasaan orang sih, Bu. Jadi kalau kita biasa KineMaster, ya pasti akan lebih enak. Tapi pasti ada menu-menu yang kita butuh sesuatu tidak ada di sini. Misalnya entah menu dubbing, menu apa namanya, editing tampilan bentuk kartun atau editing tampilan yang lain yang istilahnya emang KineMaster jagonya di suara, hasil suara paling bagus. Yang saya pernah coba KineMaster bisa suara kecil pun diperbesar oleh KineMaster bisa. Nah, kalau yang pakai video slide ini bagusnya lebih rame dalam arti template-nya banyak. Jadi contoh-contoh film pendek banyak. Kita tinggal, oh kita punya ide film ini. Pengen yang kayak gini koreografinya, ya udah boleh.
Ini di video slide lebih lebih banyak variasi itu. Kalau masalah lebih enak mana, ya saya mah dipakai semua oleh saya pribadi sih. Karena saya di KineMaster butuh suara jernih. Di video slideshow saya butuh contoh-contoh show tampilan film yang eh, bagus lah editingnya. Jadi saya butuh contohnya. Kalau di Corel ini yang tadi ini misalnya film Dilan, ini juga bisa kita edit-edit semau kita atau dubbing suara kita, suara anak ganti ataupun eh, gambar kita masukkan ke sini bisa. Di rompok mah dipasapen Bu. Mun.